Ketika seseorang itu nggak punya pilihan kan seperti menemui jalan buntu. Kalau banyak pilihan itu yang buntu pikirannya. Ini milih yang mana ini? Jadi ke kanan atau ke kiri? Nah saat seperti itu tuh sebenarnya yang sangat perlu adalah nah bagaimana cara kita memohon kepada Allah istilahnya agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Nah ini tutorialnya. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang merasa sedang dalam kebingungan atau sedang mengalami jalan buntu. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan nafas ya 5-2-7. Yakni 5 detik tarik nafas, 2 detik tahan nafas. Ya, saat tarik nafas, hayati makna ya Allah ya Hadi, wahai yang maha memberi petunjuk. Saat menghembuskan nafas, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi sekalian, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Oke, untuk hari ini episode kita akan membahas tentang tutorial bagaimana sih ketika kita bingung untuk memilih sesuatu yang mungkin pilihan itu terasa sulit bagi kita, gitu nggak, Pak? Oke, langsung aja kita menyimak bagaimana tutorial dari Abang Mustamir. Ya, jadi saya banyak ditanya Kak di di chat pribadi lah terutama. Ya, kan banyak di antara kita itu bingung. Hidup itu bingung itu kan satu, terlalu banyak pilihan. Atau memang nggak punya pilihan. Ketika seseorang itu nggak punya pilihan kan seperti menemui jalan buntu. Kalau banyak pilihan itu yang buntu pikirannya. Ini milih yang mana ini? Jadi ke kanan atau ke kiri? Nah saat seperti itu tuh sebenarnya yang sangat perlu adalah menurunkan ego kan. Itu yang paling penting. Jadi kalau orang itu mau istikharahnya itu biar lebih ideal adalah bukan dengan menguatkan keinginannya, saya harus memilih ini, bukan, tetapi dengan mengendorkan ego. Maksudnya mengendorkan ego itu yang paling tahu jalan terbaik itu Allah, bukan aku gitu. Itu maksudnya gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami kesulitan memilih, maka segera sadari bahwa aku tidak tahu kecuali diberitahu Allah. Nah, lalu kalau di dalam Al-Quran fa'alhamaha, lalu kita akan dapat ilham. Nah, kalau teman-teman membaca mengikuti konten kita, ada istilah menerima ya Kak ya. Nah, saat orang menerima, maka egonya luruh sehingga nanti ilham dari alam ruhaniyah akan masuk ke diri kita. Sehingga sebenarnya nanti kita akan dilangkahkan oleh Allah. Bukan kita yang melangkah, tetapi kita dilangkahkan oleh Allah. Lalu gimana riyadhahnya? Nah, itu ya. Jadi ini adalah tutorial riyadhah bagaimana cara kita memilih sesuatu atau saat kita berada di jalan buntu. Ya, jadi kita sering berada dalam situasi seperti itu ya. Misalnya kalau teman-teman misalnya baru lulus kuliah kan bingung, ini antara mau ke sini, mau menikah atau mau bekerja dulu atau gimana itu kan. Dan kan nggak bisa niru orang nggak kayak gitu. Benar. Iya kan nggak bisa niru. Saya tak ngikuti dia kan. Kita ngikutin dia belum tentu cocok. Karena setiap orang itu situasinya berbeda kan. Nah, bagaimana cara kita memohon kepada Allah istilahnya agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Nah, ini tutorialnya. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang merasa sedang dalam kebingungan atau sedang mengalami jalan buntu. Nah, jadi nanti ada teknik napasnya ya Kak ya. Jadi ada teknik napas, yaitu nanti nafas yang kita pakai itu 5-2-7. 5 inhale. Iya, 5 inhale, 5 detik tarik nafas, 2 detik tahan nafas, lalu 7 detik hembuskan nafas ya. Lalu kita juga nanti menggunakan Asmaul Husna.
Asmaul husnanya ya hadi. Ya. Ya, jadi nanti waktu inhale ya Allah ya hadi, waktu exhale nanti ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan doa terpenting bahkan karena ini doa yang wajib. Kenapa saya sebut doa wajib? Orang kalau sholat nggak doa gini, sholatnya nggak sah. Jadi setiap hari kita itu diwajibkan berdoa. Iya, Doa yang diwajibkan ya ihdinas siratal mustaqim itu. Ya kan? Iya. Karena kalau kami sholat nggak ada ihdinas siratal mustaqim berarti kami nggak sholat. Jadi inilah doa yang diwajibkan. Karena memang sebenarnya manusia itu nggak tahu mana yang baik dan buruk kan. Jadi misalnya saya dulu waktu kuliah misalnya mau memilih jurusan A atau jurusan B, mungkin bagi saya, bagi ego saya saat itu A itu baik. Tapi benarkah itu baik? Kita nggak tahu. Menurut kita B itu nggak baik, tapi benarkah nggak baik? Kita juga nggak tahu. Karena sebenarnya hakikat baik dan buruk itu tidak pernah kita mengerti. Yang tahu hanya Allah. Nah, disitulah nanti saya berharap teman-teman saat riyadhah, sebenarnya riyadhah ini adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa kita sebenarnya tidak tahu baik dan buruknya. Kita hanya bisa menduganya. Karena kita tidak tahu, maka berpasrah diri kepada yang tahu. Berpasrah diri kepada Allah. Nah, itulah substansinya nanti begitu ya. Jadi nanti ada nafasnya, ada ritmenya sekian ya, itu ritme 527 dan ada zikirnya, lafaz zikirnya ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Hadi dan ihdinas siratal mustaqim. Nah, langsung saja saya akan berikan tutorial kepada teman-teman. Ini kurang lebih tutorialnya selama 15 menit nanti. Kita akan praktek tutorial riyadhah. Teman-teman bisa mengikutinya. Ya, baik. Mari kita mulai. Ya, baik. Kita sekarang akan melakukan riyadhah ya atau praktikum cara zikir ya, riyadhah zikir pada saat kita sedang mengalami kebingungan ya. Saat kita mengalami kebingungan dalam memilih sesuatu atau melangkah, mungkin kita sedang mengalami jalan yang sedang buntu atau pilihan-pilihan sulit, kita bisa menggunakan riyadhah ini. Jadi nanti kita akan menggunakan nafas ya 527, yakni 5 detik tarik nafas, 2 detik tahan nafas, lalu 7 detik hembuskan nafas ya. Saya ulangi lagi, nanti kita akan menggunakan nafas 527 ya, 5 detik tarik nafas, 2 detik tahan nafas, lalu 7 detik hembuskan nafas. Lalu kalimat zikirnya ya, pada saat nanti tarik nafas, dalam hati teman-teman mengucap ya Allah ya Hadi ya. Dalam hati teman-teman mengucap ya Allah ya Hadi, yang artinya ya Allah yang maha memberi petunjuk. Lalu saat hembuskan nafas, teman-teman berdoa dengan doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, gandenglah kami atau beri petunjuk kami ke jalan yang lurus. Ya, jadi nanti waktu tarik nafas, teman-teman mengucap dalam hati ya Allah ya Hadi. Lalu saat menghembuskan nafas, teman-teman berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, berilah kami petunjuk jalan yang lurus ya. Ya, saya kira teman-teman sudah memahami. Kita akan melakukan praktek ya. Silahkan mengambil posisi yang paling nyaman. Boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Yang penting nafas terasa lebih longgar ya, terasa lebih nyaman. Baik, kita mulai dari sekarang. Tarik nafas 5 detik ya. Tahan, hembuskan.
Tarik nafas, tahan, hembuskan. Bagus sekali. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, luar biasa. Baik, pada saat nanti teman-teman tarik nafas, ucapkan dalam hati, ya Allah ya hadi. Tarik nafas, ya Allah ya hadi. Tahan nafas, ihdinas siratal mustaqim. Sambil dihayati maknanya. Ya, saat tarik nafas, hayati makna ya Allah ya hadi, wahai yang maha memberi petunjuk. Saat menghembuskan nafas, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus. Ya Allah ya hadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya hadi, ihdinas siratal mustaqim. Tarik nafas, ya Allah ya hadi. Tahan, hembuskan, ihdinas siratal mustaqim. Tarik nafas, ya Allah ya hadi. Tahan nafas, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, beri petunjuklah kami di jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, gandenglah kami menuju jalan yang lurus ya Allah. Gandenglah kami menuju jalan yang lurus ya Allah.
Ya Allah yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Hadi, ihdinas siratal mustaqim.
Tarik nafas, ya Allah ya Hadi. Tahan nafas, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Hadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya baik, kita akan mengakhiri riyadhah ini tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, pencerahan, menyinari perjalanan kita ke depan dalam cahaya hidayahnya. Ya, kita akan mengakhiri dalam 3 kali siklus nafas. Tahan, hembuskan 2 kali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Selesai. Nah, demikian teman-teman tutorial yang sudah saya berikan ya. Semoga teman-teman yang sedang mengalami kebingungan atau stuck ya Kak istilahnya. Stuck atau bingung, silahkan teman-teman mempraktekkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Ami. Iya, terima kasih ya Pak untuk tutorialnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video hingga akhir. Semoga tutorialnya bermanfaat untuk teman-teman. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.